Jadwalnya apa aja sih? Jam pertama sejarah, jam kedua fisika, jam ke-8 biologi. Oh iya, ada sejarah ya. Di sejarah ada PM ya? Ada. Oh nggak ada. Untung. Alhamdulillah. Diam. Ada guru. Duduk siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku. Pada pembelajaran sejarah kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai ruang lingkup ilmu sejarah. Ada yang udah tahu belum nih? Saya, Bu. Oke, silakan Kesia. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, yang kedua adalah sejarah sebagai ilmu, yang ketiga adalah sejarah sebagai seni, dan yang keempat adalah sejarah sebagai kisah. Oke, bagus Kesia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan salah satu dari 4 ruang lingkup sejarah yang sudah disebutkan tadi, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Apa sih yang dimaksud sebagai sejarah sebagai peristiwa? Nah, sejarah sebagai peristiwa yang dimaksud adalah kejadian-kejadian yang benar ada dan terjadi di masa lampau dan tidak dapat diulang kembali. Ada yang mau menyebutkan ciri-cirinya nggak nih? Saya, Bu. Yang pertama abadi, karena setiap peristiwa tidak dapat diubah-ubah, dan setiap peristiwa akan dikenang sepanjang masa. Yang kedua unik, karena peristiwa tersebut tidak dapat diulang-ulang dan hanya terjadi satu kali. Selanjutnya lupa, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi nggak nih? Bu, izin melanjutkan. Yang ketiga penting, karena peristiwa yang terjadi tersebut memiliki arti bagi seseorang, bahkan dapat pula menentukan kehidupan banyak orang. Yang keempat berpengaruh, peristiwa yang terjadi di masa lalu memiliki pengaruh di masa sekarang atau masa depan. Jadi walaupun sudah berlalu, dampaknya masih terasa hingga sekarang. Wah, anak itu pintar-pintar nih. Nah, sekarang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan sejarah sebagai peristiwa. Ada yang menyebutkan nggak nih? Saya, Bu. Coba kamu aja deh, Davi. Kamu dari tadi diem-diem aja. Ayo dong, coba biar aktif kayak teman-teman yang lain. Baik, Bu, menurut saya kelebihan dari sejarah sebagai peristiwa adalah mengetahui fakta-fakta yang cenderung objektif tentang peristiwa di masa lampau dan dapat dijadikan sebuah motivasi, hikmah atau pelajaran dari peristiwa tersebut. Dan untuk kekurangannya adalah kurangnya peminatan di kalangan publik, bahkan siswa. Tidak jarang juga peristiwa kelam yang pernah terjadi tidak diungkap oleh pihak yang berkuasa demi kelangsungan pemerintahannya, misalnya peristiwa Super Semar. Nah, dari yang sudah disebutkan oleh Davi, ada yang mau memberikan contoh lagi nggak nih sejarah sebagai peristiwa selain peristiwa Super Semar? Saya, Bu. Oke, masing-masing menyebutkan satu ya, mulai dari Kesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Bandung Lautan Api, Bu. Pertempuran Ambarawa, Bu. Lahirnya Pancasila. Oke, benar. Nah, yang akan Ibu ceritakan pada kali ini adalah tentang lahirnya Pancasila. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chosangi di Pejambon, Jakarta, yang sekarang adalah Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajitman Weddiodiningrat. Wakilnya adalah Ichiban yang berasal dari Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sekalian, di sini kita akan merapatkan rumusan dasar negara agar kemerdekaan ini semakin sempurna untuk kedepannya. Nah, siapa yang di sini ingin mengusulkan dasar negara ini? Saya berat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara tersebut. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara tersebut. Oke, terima kasih atas respon dari kalian semua. Kalau begitu saya urutkan mulai dari Muhyamin, Dr. Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dari saya. Ya, usulan mengenai dasar negara yang saya sampaikan ialah 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri ketuhanan, 4. Beri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk mempertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang sangat bagus sekali dari Muhyamin ini, tapi kita akan pertimbangkan lagi dengan mendengarkan usulan dari Dr. Supomo dan Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian kita akan mendengarkan usulan dari Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota sidang lainnya yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang saya sampaikan berupa penjelasan masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang dibentuk hendaklah negara yang integritalistik yang berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi kita semua, tapi kita juga harus mendengarkan usulan dari Bapak Insinyur Soekarno. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih telah memberikan saya untuk berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik ya. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman saya, ahli bahasa, dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia ini yang kita kenal kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang sangat bagus dari Bapak Insinyur Soekarno, tetapi kita juga harus mempertimbangkan dengan rumusan-rumusan yang lain, dan saya akan pertimbangkan dengan anggota BPUPKI yang lain. Jadi sepertinya rapat kali ini akan berakhir pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka! Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut sebagai panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahal Muzakir, DRS Muhammad Hatta, KH Abdul Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka.
Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita telah merapatkan hasil rumusan dasar negara. Dan pada masa reses kami juga telah menyetujui apa yang dikatakan dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Mohyamin, Bapak Dr. Supomo. Nah, dari itu saya juga sudah membentuk panitia kecil yaitu panitia 9 yang merumuskan dari kesimpulan-kesimpulan dari bapak-bapak, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut telah disepakati oleh Panitia 9 dan diberi nama Piagam Jakarta. Nah, merapatkan di sini adalah untuk membahas apa yang telah disepakati oleh Panitia 9. Adakah yang ingin mengusulkan? Jika berkenan, bolehkan saya usul, Saudara Ketua? Silahkan, Dr. Supomo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya digantikan karena dapat memuai permusuhan di antara Muslim dan non-Muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya sebaiknya digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak Muslim maupun non-Muslim. Iya, saya setuju. Bagaimana dengan anggota-anggota yang lain? Apakah setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Berarti dengan ini seluruh anggota sudah sepakat dan kita telah menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang berbunyi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu semua berarti rapat kali ini saya nyatakan berakhir. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Nah, tadi Ibu sudah menerangkan tentang lahirnya Pancasila. Kalian sudah paham belum nih? Baiklah, kalau kalian sudah paham semua, Ibu akan akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Silakan kalian lanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih.